Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang bentuk perpangkatan. Baik, kita ketahui dulu, perpangkatan adalah perkalian berulang, berarti bilangannya sama. Contohnya 5 kali 5 kali 5. Nah, ini bentuk perpangkatannya adalah seperti ini, 5 pangkat 3. Nah, baik, dari sini angka 5 ini disebut bilangan pokok. Nah, kemudian yang 3 ini disebut pangkatnya. Oke, contoh lain, kita misalkan di sini ada 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Lihat, 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini pangkatnya 5. Bilangan pokoknya adalah 7. Berarti kita tulis 7 pangkatnya 5. Gimana kalau misalkan ada bilangannya negatif? Nah, contoh negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan, nah, yang sama apa? Bilangan pokoknya berarti negatif 2. Negatif 2. Negatif 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini negatif 2 pangkat 4. Di sini perpangkatan tidak hanya dengan bilangan positif saja. Ada juga perpangkatan dengan bilangan negatif, perpangkatan dengan bilangan 0, dan perpangkatan dengan bilangan pecahan. Oke, kita akan pelajari dulu tentang perpangkatan dengan menggunakan bilangan positif. Nah, di sini ada beberapa sifat. Perpangkatan di sini menggunakannya bilangan positif. Yang pertama yaitu sifatnya perkalian. Misal A pangkat M dikali A pangkat N. Oke, ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Kenapa demikian? Nah, yang bisa seperti ini hanya yang bilangan pokoknya sama, namun pangkatnya boleh berbeda. Ya, dilihat di sini bilangan pokoknya A, di sini juga bilangan pokoknya A, namun pangkatnya berbeda, M dan N. Maka hasilnya adalah A dipangkatkan M ditambah N. Jika ini perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Contoh, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 sama dengan, lihat, ini bilangan pokoknya sudah sama, maka kita tulis bilangan pokoknya 3. Kita samakan dengan ini, pangkatnya 5 dan 4. Di sini perkalian, berarti 5 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 9.
Yang kedua, di sini ada sifat pembagian. Nah, untuk sifat pembagian ini sama halnya dengan tadi sifat perkalian. Namun bedanya pada pangkatnya. Misalkan di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Nih, bisa kita tulis dengan seperti ini. Per A pangkat N sama dengan, jika tadi pada perkalian pangkatnya dijumlah, untuk yang pembagian ini pangkatnya dikurangi. Maka A pangkat M dibagi A pangkat M menghasilkan A pangkat M dikurangi N. Ini juga berlaku jika bilangan pokoknya sama. Untuk pangkatnya ini bebas ya. Oke, contoh. Pangkat 10 dibagi 8 pangkat 3. Oke, bisa kita tulis seperti ini. 8 pangkat 10 per 8 pangkat 3. Oh ya, mudah. Artinya kalau merujuknya ke rumus yang ini, bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 8. Pangkatnya 10. Yang ini pangkatnya 3. Artinya 10 dikurangi 3 sama dengan 8 pangkat berapa? 7. Kita hapus. Baik, selanjutnya perkalian yang dipangkatkan. Nah, bentuknya seperti ini. Bilangan pokoknya A dikali bilangan pokok B, kemudian dipangkatkan N. Nah, yang seperti ini, maka pangkatnya masuk ke A dan masuk ke B. Jadi kita tulis A pangkat N, kemudian ininya dikali B pangkat N. Dan ini tidak bisa diubah ke yang lebih sederhana. Contohnya, eh, 5 dikali 7 pangkatnya 3 sama dengan yang ini pangkatnya masuk ke 5, kemudian pangkatnya masuk ke 3. Kita tulis 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Sudah. Nah, ini tidak bisa dimasukkan ke sifat yang perkalian tadi yang bisa disederhanakan ya. Jadi cukup seperti ini aja sudah beres. Yang keempat, memanfaatkan perpangkatan. Jadi sudah bilangannya berpangkat, dipangkatkan lagi. Bentuknya seperti ini. Misalkan bilangan pokoknya A, pangkat M. Nah, dipangkatkan lagi N. Maka bilangan pokok ini sudah berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Akan menghasilkan seperti ini. A pangkatnya M dikali N. Seperti itu jika ada perpangkatan dipangkatkan lagi. Contoh, bilangannya 15 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 sama dengan bilangan pokoknya 5
pangkat yang pertama 2, kemudian dipangkatkan lagi 3, berarti dikali 3 sama dengan 15. Pangkatnya 2 kali 3 adalah 5 pecahan yang dipangkatkan. Nah, bentuknya seperti ini. A per B dipangkatkan N. Sama dengan, masih sama seperti yang perkalian yang dipangkatkan. N ini masuk ke A dan masuk ke B. Jadi A pangkatkan N per B nya juga dipangkatkan N. Contoh 3 per 7 pangkatkan 5 sama dengan, nah pangkat 5 ini masuk ke 3 dan masuk ke 7. Jadi kita tulis 3 pangkat 5 per 7 pangkat 5. Tadi kan ada bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan positif. Nah, bagaimana sih kalau misalkan dipangkatkannya dengan bilangan negatif? Oke. Misalkan berarti Ini berpangkat negatif. Nah, bentuknya seperti ini. A dipangkatkan min 1. Nah, bentuknya seperti ini, maka ini kita buat pecahan. A, kalau pecahan itu berarti A per 1. Kita buat bayangan dulu aja. Karena pangkatnya negatif, kita akan membuat pangkatnya menjadi positif. Maka yang ini pindahkan ke sini sebagai penyebut. Penyebut jadi pembilang. Nah, jadi per 1 A pangkatnya jadi apa? Jadi positif. Artinya di sini pangkatnya 1 ya. Oke, contohnya kita pangkatnya yang lebih gede aja. Misalkan di sini ada 20 dipangkatkan negatif 3. Nah, ini berarti 20-nya itu per 1. Ya. Maka ini jadi penyebut, yang ini jadi pembilang. Pangkatnya jadi positif. Kita tulis 1 per 20 pangkat 3. Nah, bagaimana kalau misalkan ada pecahan, kemudian yang di sininya pangkatnya negatif? 1 per A pangkat min 1, seperti ini. Sama, yang ini jadi penyebut, yang ini jadi pembilang, dan pangkatnya jadi positif. Sama dengan ini ke bawah, ini ke atas, berarti A per 1. Ini kan masih sama dengan A. Kita contohkan yang ini ya. Berarti 1 per 20 pangkat min 3. Nah, ini ke sini jadi penyebut, yang ini jadi pembilang. Negatif 3 ini jadi positif 3. Sama dengan 20 pangkatnya 3 per 1. Ini sama dengan 20 pangkat 3. Nah, kemudian tadi disebutkan ada pangkatnya 0. Nah, di sini tugas kalian yaitu
Kenapa bilangan yang berpangkat 0 sama dengan 1? Kenapa A pangkat 0 sama dengan 1? Oke? Atau jangan A pangkat 0 deh. Gini aja. 4 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa? Oke? Lihat deskripsi. Oke, baik. Terima kasih penjelasan seri saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.